Berdasarkan data pada Rabu 26 November, korban tewas akibat banjir bandang di Batang Toru, Tapanuli, Selatan Sumatera Utara mencapai 13 orang. Seluruh korban tewas kemudian dibawa ke Puskesmas Batang Toru. Kepala Puskesmas Batang Toru, Erlida Batubara, dalam keterangan pada Rabu 26 November mengatakan, semula pihaknya menerima 6 jenazah pada Selasa kemarin. Kemudian pada Rabu siang bertambah 7 jenazah. Menurut Erlida, korban tewas imbas banjir bandang yang melanda 3 desa. Mereka yang tewas kebanyakan berasal dari desa Garoga dan Huta Godang. Adapun dari 13 jenazah, baru 5 yang sudah diambil dan dimakamkan pihak keluarga. Kini tersisa 8 jenazah yang masih disimpan di ruang alat Puskesmas Batang Toru. Beberapa jenazah sudah menunjukkan tanda-tanda pembusukan, bahkan mulai muncul aroma tidak sedap. Erlida mengatakan pihaknya sudah memberitahukan pada pihak keluarga korban untuk segera mengambil jenazah. Namun, beberapa dari mereka ada yang belum melakukannya. Erlida pun berujar akan dilakukan pemakaman massal terhadap para korban tewas tersebut, mengingat kondisinya yang semakin membusuk. Bencana longsor dan banjir yang melanda kawasan Sumatera, termasuk Sumatera Utara ini dipicu cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari belakangan. Kondisi ini disebabkan bibit siklon tropis 95B yang teridentifikasi sejak 21 November 2025 di perairan timur Aceh. Berdasarkan analisis, 95B meningkatkan intensitas dan memicu potensi cuaca ekstrim berupa hujan lebat hingga ekstrim serta angin kencang di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan sekitarnya. Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani dalam keterangan pada Rabu 26 November mengatakan pihaknya terus memantau intensitas 95B. Masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim akibat bibit siklon tropis 95B ini. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyampaikan bahwa berdasarkan analisis tanggal 26 November 2025 pukul 1 dini hari, sistem ini masih berada di dekat perairan timur Aceh dan memicu pertumbuhan awan hujan yang meluas. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan curah hujan lebat hingga ekstrim disertai angin kencang di wilayah pesisir Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Sebelas orang dan 4 orang luka berat.
7 orang meninggal dunia dan sudah ditemukan 2 orang, 1 orang laki-laki dewasa dan perempuan dan seorang wanita. Proses penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera Utara masih terus dilakukan hingga kini. Berdasarkan data yang dikeluarkan Polda Sumut pada Rabu 26 November sore, korban tewas akibat bencana ini mencapai 24 orang. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan dalam rilisnya. Selain korban tewas, tercatat ada 5 orang hilang, 6 korban luka parah, dan 37 orang luka ringan. Ferry mengatakan jumlah wilayah yang mengalami bencana longsor dan banjir di Sumut mencapai 11 kabupaten. Wilayah yang terkena bencana ini yakni Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Pakpak Barat, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, kemudian Tapanuli Utara, Kota Sibolga, Humbang Hasundutan, dan Padang Sidimpuan. Adapun laporan mengenai kondisi terkini wilayah terkena bencana sulit diterima dari Sibolga ke Medan karena sulitnya jaringan internet imbas hancurnya infrastruktur jaringan komunikasi. Menurut Ferry, bidang teknologi informasi dan komunikasi atau BIT-TIK Polda Sumut telah mengirimkan 50 handy-talkie dari Polda Sumut ke Sibolga untuk mempermudah komunikasi personel. Selain itu juga dikirimkan 2 mobil penguat sinyal, 1 mobil komunikasi satelit, dan internet berbasis satelit. Kemudian dikirimkan juga drone untuk memantau situasi di lapangan. Sementara itu, Kodam 1 Bukit Barisan mengerahkan total 555 personel hingga alat berat untuk membantu penanganan banjir dan longsor di Tapanuli Tengah. Terbaru, ada tambahan 204 personel untuk memperkuat penanganan bencana di wilayah tersebut. Kasdam 1 Bukit Barisan Brigjen TNI Deki Santoso Patinaya mengatakan, pengiriman personel tambahan untuk memastikan operasi pencarian, evakuasi, dan pemulihan berjalan lebih cepat. Bersamaan dengan pengiriman personel, juga dikirimkan alat berat hingga penunjang lainnya termasuk ambulans. Adapun penanganan banjir di Batang Toru, Tapanuli Selatan oleh prajurit TNI berlangsung dramatis. Sebanyak 2 prajurit atas nama Sertu Nelwan Abdi Negara dan Serda Dame Ginting dilaporkan terseret arus banjir saat melakukan proses evakuasi. Insiden terjadi pada Selasa 25 November saat keduanya melakukan evakuasi warga bersama 2 personel lain. Sekira pukul 10 pagi, debit air mendadak meningkat dan menyeret 2 prajurit tersebut. Setelah dilakukan pencarian dan penyisiran oleh petugas, Sertu Nelwan dan Serda Dame berhasil ditemukan selamat pada sore dan malam hari. Selamat siang, Komandan. Salam presisi. Mohon izin melaporkan situasi banjir bandang bencana alam di Desa Panggungunan, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan. Inilah lokasi banjir bandang yang menelan korban sebanyak 11 orang dan 4 orang luka berat. 7 orang meninggal dunia dan sudah ditemukan 2 orang, 1 orang laki-laki dewasa dan perempuan dan seorang wanita sudah dewasa. Namun 5 orang lagi kami masih melakukan pencarian di timbunan tanah akibat banjir bandang yang terjadi di Desa Panggungunan, Kecamatan Pakat. Selanjutnya kami sudah menghubungi BPD Kabupaten Humbang untuk membantuan alat berat karena diduga korban yang 5 orang lagi tertimbun di tanah banjir bandang atau batuan yang dibawa banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Pakat. Selanjutnya kami Polres Humbang sebanyak 51 orang tim anggota Polres Humbang untuk mencari korban yang 5 orang lagi, dan situasi cuaca hari ini sangat ekstrim, hujan deras dan dicampur dengan angin. Demikian kami laporkan, Komandan. Salam presisi, selamat siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Sumatera Utara. Kami dari Satlantas Polres Mandailing Natal. Pada hari ini Rabu tanggal 26 November 2025 sekira pukul 15.30 WIB. Saat ini kami sedang berada di lokasi longsor Aikaraga, Kelurahan Ranobatu, Kecamatan Panjagungan Selatan, yang mana lokasi longsor tersebut telah menutupi badan jalan. Untuk itu kami himbau kepada pengguna kendaraan yang ingin melalui jalan dari arah Natal menuju Panjagungan, begitu juga selanjutnya dari Panjagungan ke Natal untuk sementara ditunda dulu karena mengingat material itu sedang dilakukan pembersihan dan dicari kantong-kantong parkir untuk demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakapolres Papua Nugini Selatan bersama Dandim Brimob Polda Sumut beserta Kapolsek dan Kasat melaksanakan evakuasi masyarakat yang terjebak di Desa Marsada, Kecamatan Sipiro. Melihat situasi hujan yang tidak kunjung turun, kita melaksanakan evakuasi kepada masyarakat yang masih terjebak di sana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.